Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Ramadhani Ningrum dengan NIM 3 digit terakhir 045 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan yang akan membahas modul Free RTOS yaitu The Advanced Cheat Codes. Materi ini membahas berbagai fitur lanjutan pada Free RTOS yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi, performa, dan keamanan sistem embedded. Fitur-fitur yang akan dibahas meliputi touch notification, event group, queue, sets, message, buffer, stream buffer, memory management, heap management, hingga berbagai teknik proteksi sistem. Lanjut, kenapa pakai yang advance? Karena ketika aplikasi embedded semakin kompleks, penggunaan fitur dasar saja seringkali tidak cukup. Jika semua komunikasi antar touch menggunakan queue atau semaphore biasa, maka penggunaan memori menjadi lebih besar dan performa sistem dapat menurun. Karena itu, Free RTOS menyediakan berbagai fitur lanjutan yang lebih cepat dan lebih efisien. Tujuan utama fitur-fitur ini adalah mengurangi penggunaan memori, mempercepat komunikasi antar touch, serta mempermudah pengelolaan banyak sumber daya dalam satu sistem. Dengan kata lain, fitur advance membantu sistem bekerja lebih cepat, cerdas, dan lebih hemat resource. Lanjut masuk ke touch notification atau jalur pribadi. Touch notification dapat dianggap sebagai jalur komunikasi pribadi untuk setiap touch. Jika queue dan semaphore memerlukan objek tambahan di memori, maka touch notification memanfaatkan bagian internal dari touch control block atau TCB. Karena tidak memerlukan objek tambahan, touch notification menjadi jauh lebih ringan dan lebih cepat dibandingkan semaphore maupun queue. Fitur ini sangat cocok digunakan ketika ISR atau interrupt hanya perlu memberikan sinyal sederhana kepada satu touch tertentu. Contohnya ketika data sensor sudah siap dibaca atau ketika transfer DMA telah selesai. Keunggulan utamanya adalah penggunaan memori yang lebih kecil dan kecepatan eksekusi yang tinggi. Lanjut kita masuk ke event group logika penjaga pintu. Event group digunakan ketika suatu touch harus menunggu beberapa kondisi sekaligus. Sebagai contoh, sebuah sistem keamanan mungkin baru boleh aktif ketika sensor pintu dan sensor gerak sama-sama memberikan status tertentu. Dengan event group, beberapa kondisi dapat dipresentasikan dalam bentuk bit. Touch dapat menunggu satu bit, beberapa bit, atau seluruh bit aktif sebelum melanjutkan proses. Cara ini jauh lebih efisien dibandingkan membuat banyak semaphore terpisah. Karena itu, event group sering digunakan pada sistem yang membutuhkan sinkronisasi kompleks. Kita lanjut ke QSET atau radar pemantau multi jalur. QSET memungkinkan satu touch memantau beberapa queue atau semaphore secara bersamaan. Tanpa QSET, programmer harus memeriksa setiap queue satu persatu yang tentu akan menambah kompleksitas program. Dengan QSET, touch cukup menunggu satu objek saja dan sistem akan memberi satu sumber data mana yang aktif. Fitur ini sangat berguna pada gateway komunikasi, sistem monitoring, atau aplikasi yang menerima data dari banyak sumber secara bersamaan. Dengan demikian, desain program jadi lebih sederhana dan lebih mudah dipelihara. Kita lanjut ke buffer kinerja tinggi. Pada slide ini ditunjukkan dua jenis buffer yang sering digunakan dalam Free RTOS, yaitu message buffer dan stream buffer. Message buffer digunakan untuk mengirimkan data dalam bentuk paket atau pesan yang memiliki batas awal dan akhir yang jelas. Sedangkan stream buffer digunakan untuk mengirim data secara terus-menerus seperti aliran data serial. Contoh penggunaan message buffer adalah pengiriman data sensor dalam bentuk paket, sementara stream buffer cocok digunakan pada komunikasi UART, Bluetooth, atau streaming data lainnya. Kedua fitur ini dirancang agar lebih ringan dan lebih cepat dibandingkan penggunaan queue biasa. Kita masuk ke perang memori atau dinamis versus statis. Manajemen memori merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem embedded. Free RTOS menyediakan dua pendekatan, yaitu alokasi dinamis dan alokasi statis. Pada alokasi dinamis, memori diberikan saat program berjalan menggunakan heap.
Keuntungannya adalah fleksibilitas yang tinggi, namun terdapat risiko fragmentasi memori jika tidak dikelola dengan baik. Sebaliknya, alokasi statis dilakukan sejak awal sehingga ukuran memori sudah ditentukan. Pendekatan ini lebih aman dan lebih dapat diprediksi sehingga sering digunakan pada aplikasi real-time yang kritis. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Kita lanjut ke kenali 5 kepribadian heap Free RTOS. Free RTOS menyediakan beberapa implementasi heap yang memiliki karakteristik berbeda. Heap 1 merupakan versi paling sederhana dan tidak mendukung proses free. Heap 2 mendukung alokasi dan pembebasan memori tetapi belum mampu mengatasi fragmentasi secara optimal. Heap 3 menggunakan fungsi malloc dan free dari library standar bahasa C. Heap 4 merupakan implementasi yang paling sering digunakan karena mampu melakukan penggabungan blok memori yang kosong. Sedangkan heap 5 mendukung penggunaan beberapa wilayah memori yang berbeda dalam satu sistem. Pemilihan jenis heap akan memengaruhi performa dan efisiensi penggunaan memori aplikasi. Kita lanjut ke kontrol rutin penguasaan waktu. Selain touch biasa, FreeRTOS juga menyediakan berbagai mekanisme control system. Yang pertama itu adalah critical section yang digunakan untuk melindungi bagian kode tertentu agar tidak terganggu oleh touch lain maupun interrupt. Yang kedua adalah touch suspension yang memungkinkan suatu touch dihentikan sementara dan dijalankan kembali ketika diperlukan. Yang ketiga adalah software timer yang memungkinkan eksekusi fungsi tertentu berdasarkan waktu tanpa harus membuat touch tambahan. Lanjut kita ke kesimpulan. Sebagai kesimpulan, FreeRTOS menyediakan banyak fitur lanjutan yang mampu meningkatkan efisiensi dan performa sistem embedded. Dengan memahami fitur-fitur advance ini, kita dapat membangun sistem embedded yang lebih cepat, lebih hemat sumber daya, dan lebih andal. Sekian presentasi dari saya dan penjelasannya. Lanjut kita simulasikan modul 11 ini dengan video yang sudah saya dan teman-teman saya ambil di praktikum sebelumnya. Percobaan terakhir atau modul terakhir dari sistem embedded yaitu implementasi multitasking dengan FreeRTOS antara ISP dan STM32. Nah, di sini komponennya ada DHT22, MQ7, potentiometer, LED, ESP, STM, dan I2C. Nah, di sini kita menggunakan ADC. Percobaan itu ada ADC, DAC, SPI. SPI itu antara ISP dan STM. Terus ada I2C di sini. Nah, ini DAC. DAC-nya itu dari potensio, dia dibaca ke ini PWM dari LED. Mengubah kecerahan LED dari potensio. Nah, terus cara kerjanya. Nah, ini si ISP itu membaca sensor DHT22 MQ7 sama nilai ADC dari potensio. Ya, potensio. Nah, terus kemudian dikirim ke STM32. Nah, nilainya ini ditampilkan ke ini I2C. Ini ya, ada nilainya potensio, temperatur, humidity. Nah, status dari Kecerahan LED. Ya, kecerahan LED itu bisa dikontrol dari sini ya, potentiometer. Udah itu. Di sini nilai pembacaan ADC-nya itu akan berubah. Nah, di sini dia potensio nilainya akan naik ADC-nya. Kecerahan juga 0. Ya, kecerahan juga 0. ADC-nya, PWM-nya. Terus udah. Itu aja. 2 menit. Oh ya, oke, terima kasih. Adalah tampilan dari serial monitor yang dihasilkan dari ESP32 karena si STM32 ini tidak bisa ya, karena ya pakainya ini still serial monitornya.
Udah. Ini untuk programnya ya, kita kan menekan SPI-nya itu antara 2 mikro ya, berarti master slave. Nah, ini untuk masternya itu si ISP, slave-nya stand kedua. Ini untuk programnya dari master ISP di kedua. Kayak event pin-nya, nah itu void loop-nya yang bekerja. Nah ini ya itulah ya. Ini untuk slave-nya untuk STM di kedua ya. Udah.